Karena kan yang dijaga itu alam. Adat yang asli atau apa sih, alam, lingkungan, sosial dan budaya itu yang harus diperhatikan di bumi. Karena alamnya harus dihemat. Karena kita hidup dengan alam. Alam itu sebagai nyawanya manusia, oksigen yang paling bagus dari alam. Kalau alam bisa gitu kan. Suka ada yang salah lah ya. Iya. Ada yang salah ketika misal kita mensucikan satu tempat terus wah ini keluar nih dari ajaran agama. Untuk konsepnya jelas ya, bukan menuhankan, tapi justru menjaga. Banyak banget aktivitas yang dilakukan di Kuta itu ya, mulai dari produksi, hulu hilirnya jelas. Tapi kalau secara sah atau tidaknya di mata hukum, wilayah-wilayah seperti ini tuh bisa masuk PSN nggak sih? Nah, jadi PSN ini kan kalau kita mulai dari PSN ini proyek strategis nasional. Sebagian besar itu berbasis lahan yang pangan, misalnya kan, untuk energi. Jadi jangan sampai pengunjung lebih banyak dari penduduknya sendiri gitu kan. Emang berapa Kang sekarang di Kampung Kuta? Sekarang itu cuma 100 lebih lah, 109 kakak kalau 109 kakak. Iya. Halo Sobat Adat, kembali lagi bersama saya Arya Dwi Cahya di podcast BRWA. Kali ini kita akan membahas isu yang menarik nih. Kita akan membahas terkait kekayaan alam di suatu wilayah adat beserta posisi hukumnya itu seperti apa sih di Indonesia. Bersama Kang Dani. Siap. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama narasumber-narasumber kita. Boleh. Orang Sunda. Udah pernah dengar masyarakat adat Kuta? Sudah belum pernah dengar. Saya tahunya Kuta Bali. Kuta Bali. Iya. Kalau ini Kutanya beda. Ini Kutanya Kuta di Jawa Barat. Betul. Nah, kita kenalan dulu dengan sesepuh dari masyarakat adat Kuta dan pemuda adatnya juga hadir di sini. Ki Warja, boleh memperkenalkan diri dulu? Nah, mas saya sebagai sesepuh adat Ki Warja, sebagai tokoh adat di Kuta. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Diko Kokomara, saya sebagai pandu budaya Kampung Adat Kuta. Oke. Oh iya, Pak Dodo lupa. Silakan Pak Dodo. Sampurasun. Rampes. Saya Dodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat. Nah, kita mau ngobrol nih soal kearifan lokal. Betul. Kira-kira kalau sekarang kan lagi marak nih isu gula. Kira-kira ada gak sih di masyarakat adat nih, kalau denger-denger nih di Kuta kan ada produksi gulanya nih, bagus nih. Boleh gak diceritain kira-kira dari keanekaragaman hayati di Kampung Kuta ini ada produk-produk apa saja yang ada di sana dan gimana cara produksinya? Oke, mungkin sedikit ya. Kebetulan di Kampung Kuta betul tadi ya produksi gulanya gula aren, bukan gula kelapa, gula aren. Nah, untuk yang lainnya mungkin ada kerajinan yang lain, ada kayak cemilan, itu dari bahan singkong, talas. Nah, terus ada tas, kerajinan tas, kayak gitu, kamuti. Dari mana Kak? Ini daun gebang Pak. Gebang. Daun gebang. Terus di sana tuh ada pengolahan kompos, pupuk kompos. Iya, pupuk kompos. Jadi di sana kan kalau adat kan identik apa ya? Sampahnya itu bukan sampah plastik. Banyaknya daun-daunan, daun kering. Jadi agar kita kalau dibakar kan polusi. Tuh kan. Jadi kita buat kompos, pupuk kompos. Dicampur sama kotoran hewan. Dan nanti difermentasi. Kayak gitu. Ada juga kayak madu, lebah madu, kerancang. Hitam itunya. Iya, betul Pak. Jadi ada wisata di situ, sedot madu langsung dari sarangnya, itu aman kan. Kerancang kan lebahnya lebah tanpa sengat. Kecil ya segini. Yang gede ada. Ada yang gede. Ada yang gede. Warnanya hitam. Kalau yang kecil itu asamnya pekat. Asam kan kecil tuh. Jadi kalau disedot susah. Ini yang gede. Jadi dari persetupnya itu kita langsung sedot bisa langsung di situ. Asik banget. Saya baru tahu tuh ada yang gede. Ada. Di sini juga ada kecil-kecil suka masuk di batu gitu. Iya, terus ada kelompok usaha juga itu ada ternak kambing.
kebetulan. Nah kalau kami Pandu Budaya itu di bidang jasa wisatanya. Jadi mengemas dari 7 KUPS itu kita kemas jadi wisata. Wisatanya ya wisata edukasi Pak di sana. Nah banyak yang belum tahu sebenarnya Kampung Kuta ini di mana. Tadi ada yang bilang Bang Dandi bilang di Bali. Karena Kuta itu identik Bali kan. Nah, gimana aja boleh dikasih tahu ya kira-kira Kampung Kuta ini ada di mana? Terus kira-kira kalau orang mau ke sana tuh biasanya lewat mana sih? Ya sejarah adat Kuta memang panjang sih. Abad ke-8 sebelum Masehi akan mendirikan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh. Apapun juga isi kerajaan udah komplit. Alat bangunan, perabot perang. Kan di sana ada yang buat perabot itu Pandai 800 pusat Pandai Pulau Jawa di sana. Empu Anjali. Ini Dempu Awang ke Dempu Awang itu penakawannya. Perabot perang yang dicipta, bikin tumbak keris bukannya digeprek, dicipta di Paut Jati. Itu ada sekarang bekasnya, ada chip penyepuhannya segala macam. Tuh Kuta itu akan dikirakan kalau itu sudah komplit kerajaan segala macam bangunan. Diukur lahannya tidak cukup patangnya udah Mas. Harusnya 4.800 hektar. Ambil aja tanah sekepal. Jalan kaki sampai di penyemprongan di Lemah Nendet ribet di depan sebelah barat jadi Desa Kepel, jadi di Karangkamulian. Desa Kepel. Lantas Wali Tunggal akan nyebarkan Islam di Kuta. Apapun juga alat yang di Masjid Agung Kanoman Cebon udah di Kuta. Malahan di Kuta itu tidak ada kubah Masjid Kuncung itu tidak boleh. Pusakanya Masjid Agung Kanoman itu ada di Kuta, keramatnya. Gitu. Tidak jadi lagi. Nah itu disebutnya adat Cirebon Hilir, Cirebon Girang. Kalau mau ke sana harus ke Kuta dulu. Karena ada keramat Ambu Rama Bima Raksa Kalijaga. Tuh di Kuta. Itu jadi masih sekarang dilestarikan. Itu hutan lindung. Karena kan yang dijaga itu alam. Adat yang asli atau asli alam, lingkungan, sosial dan budaya itu yang harus diperhatikan di bumi. Karena alamnya harus dihemat. Karena kita hidup dengan alam. Alam itu sebagai nyawanya manusia, oksigen yang paling bagus dari alam. Kalau alam rusak gitu kan, air rusak manusia balangsak gitu kan. Benar. Leweng rusak kayak beak manusia jadi balangsak. Kata-kata itu. Nah mungkin untuk ini maaf untuk Kampung Adat Kuta sendiri itu terletak di Desa Karangkamulian, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Dari Ciamis berapa lama? Ditempuh berapa lama? 2 jam lah. 2 jam. 1 jam nyampe. Antara 1 jam 2 jam. Itu bisa lewatnya, bisa akhirnya lewat Banjar, Patroman bisa. Dari Rancah, Kecamatan Rancah juga bisa. Iya. Nah lagi ada ritual yang biasa tahunan. Itu sudah jadi budaya. Apa namanya Ki? Ada ritual upacara nyuguh 25 Sapar sebentar lagi. Acara ritual? Kemarin udah yang dilaksanakan hajat bumi 1 Muharram, tidak boleh lewat. 1 raga sama babari panolak bala. Setiap rumah ada sawen, satu tahun 1 kali ada sawen di tiap di pintu yang keluar ada sawen sengket saya itu ikat itu. Panolak bala ini ya. Sawen panolak balanya. Sawen. Nah, itu setiap rumah ada. Jadi sambil bawa makanan, bawa sawen itu makannya tidak boleh di atas. Hajat bumi di tanah. Karena kita syukuran ke bumi. Meruat, motong ayam hitam, kambing hitam. Nanti nyawa yang nanti jadi udah syukurannya supaya barokah. Itu masih itu tidak boleh kelewat karena itu budaya. Dari leluhur sampai sekarang turun temurun tidak boleh diulang. Nah itu masih dipakai. Ada kesenian lagi hiburan. Ada ibing buhun. Kalau di Kidul Marongeng buhun ini ibing buhun yang pasangan dua-dua. Ibing maksudnya yang ibing Pak. Ibing buhun. Jadi menari. Nah kita mau pacaran ke sana aja boleh. Itu bulan apa biasanya itu? 25 Sapar Pak. Itu hajatnya di hiburan itu. Ada seni rengkong, ada terbang, gondang buhun. Terbang tuh apa Ki? Ya. Terbang tuh apa? Iya terbang, gembyung. Kalau sekarang mah yang dibikin kecil itu kosida gitu kan kesenian alam. Kayak rebana. Cuma itu gede dari kayu. Oke, kayak marawis gitu ya. Itu diperbesar gitu. Kalau sekarang itu kan kosida. Tapi itu terbang.
setiap mau malam takbiran disayang-sayang sama terbangan di sana. Gitu terus selawat ramai-ramai. Nah itulah masih dipakai, budaya itu masih dipakai. Masih bertahan. Karena kebudayaan itu masih harus diperhatikan, tidak boleh dihilangkan. Karena turun-turun dari nenek moyang. Betul. Jadi tidak boleh hilang, jadi tidak boleh punah. Karena sekarang kan jati kasilih ku junti. Apa tuh? Leuweung kasilihkeun kureuma. Apa tuh? Sekarang kan budaya kita Sunandar juga ngawayang di Jepang, di Inggris, budaya luar ke sini. Oh. Begitu kan? Betul. Iya. Jadi itu jati kasih leuweung kasilihkeun kureuma. Utami nu kalah sama kebun. Betul. Nah, itulah. Itu tidak boleh sekarang. Ya. Harus diperkuat itu kita gitu. Karena itu budaya kita. Budaya Sunda. Nah, tadi ngomongin leuweung nih, hutan. Iya. Nah, kira-kira tadi kan udah disebut tuh, tadi ada dari rotan. Dari apa? Gebang. Terus ada gula aren. Kopi ada? Ada. Nah, kopi. kalau gitu kita sambil ngopi dulu biar Boleh. sambil kita ngopi dulu. Nggak enak kalau ngobrol nggak pakai ngopi. Ngopi deh bang. Ngopi deh. Nah, tadi di leuweung. Ya. Kira-kira apa aja nih keanekaragaman hayati yang banyak digunakan sebagai sumber ekonomi di masyarakat adat itu biasanya apa aja, Kang? Nah, kebetulan kan di hutan adat kami itu tidak bisa dimanfaatkan apa? Tidak bisa dimanfaatkan entah itu tumbuhan, makanan, apalagi hewannya. Jadi itu benar-benar dijaga. Nah, untuk itu jadi kami itu dari kita kan ini udah menjaga hutan nih. Timbal baliknya untuk masyarakat itu apa? Akhirnya dibikinlah KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial yang kayak yang 7 tadi. Iya. Nah, KUPS. Karena kelompok hutan adatnya ya? Iya betul Pak. KUPS itu kelompok usaha perhutanan sosial. Usaha. Jadi warga tuh jangan sampai ngerusak di hutan. Kayak gitu. Jadi kita usaha di luar hutan. Ya kayak gitu. Lagi ada manfaatnya hutan lindung itu. Iya. Kalau musim nyawa itu sawen namanya, daun CL itu dari rotan. Kalau mapa padi yang nggak mau keluar bekah itu harus pakai. Oh, sepakat. Jadi ngambilnya di hutan ya? Di hutan adanya. Itu mah bisa diboleh buat sawen syarat. Kalau ngambil begitu aja tidak boleh, daunnya juga. Tidak boleh diambil bol-bol, ranting daunnya tidak boleh diambil. Berapa hektar itu hutan adat? 31 hektar Pak. 31 Iya. Jadi hutan ini itu sebagai penyangga kampung. Karena kan ke sebelah timurnya itu sungai Cijolang. Kalau nggak ada hutan, ya mungkin kampung kita tergerus. Sebagai Pondasi. Harus dilestarikan. Jadi kampung kita kalau nggak ada hutan Habis. kosong longsor. Gitu. Karena ada hutan itu sebagai pondasi, maka harus diperkuat, tidak boleh dirusak. Kesatu mata air. Ya orang Banjar yang nikmatnya. Kita kan adanya di bawah. Karena hutan ini di bawah perkampungan, bukan di atas perkampungan. Posisinya di bawah. Di bawah. Jadi penyangga permukiman, perkampungan. Apa bentuk perlindungannya? Misalkan kalau orang dari luar tuh nggak boleh apa kalau ke hutan itu? Kalau ke hutan, kalau untuk orang kota sendiri itu sama. Kalau ke hutan itu ke dalam tidak boleh pakai perhiasan. Kalau perempuan, saya nggak pakai sih. Emang nggak punya ya? Itu juga. Tidak boleh meludah. Oh, tidak boleh meludah. Iya. Membuka alas kaki. Tidak boleh Pak. Harus pakai alas kaki. Nggak boleh. Oh, membuka alas kaki. Membuka alas kaki. Jadi nyeker lah. Pertama sudah nyeker. Nah, seragam hitam polos tidak bisa. Aduh, nggak boleh. Ya, harus yang diseling lah. Seperti Pancasila. Kayak gitu. Karena ada petugas di kantor, masuknya jam 8, jam 7 nggak bisa masuk. Kalau Jumat jam 11 ya tidak boleh. Kalau Senin sampai jam 2 masih bisa. Oh, hutan itu kayak gitu? Iya, jadi masuknya itu kayak kantor. Ada fingerprint lu tuh. Itu mah sembarangan kayak di tempat lain. Bisa mungkin bisa kalau boro-boro. Kenapa itu di aturannya begitu? Jadi untuk menjaga keragaman hayati yang ada di sana. Makan tidak ada plastik seCBD makan sedikit pun utama. Karena tidak boleh makan. Nggak boleh makan. Sebetulnya harus puasa dulu. Kalau mau masuk teh. Kalau mau masuk seperti ke masjid sih. Itu istri yang punya itu tidak boleh. Oke. Harus suci. Karena nyepuh sebetulnya. Apalagi kalau nyepuh
perabot yang karatan jadi tajam, punya ilmu buat tulung tinulung jadi bagus. Buku itu Ini tadabur alam. membersihkan diri. Tadabur alam. Tadabur alam. Ya. Itulah nyipuh. Kan ada cikahuripan. Bawa air, bawa saen, daun aren hutan. Buat di rumah di pintu keluar ada yang sawen yang diiketin. Bawa air buat mandi sekeluarga bisa di rumah. Buat punya sawah kayak perusahaan cuci dari air. Nantilah ini juga ngambil airnya dari sana, dicuci ke depannya. Jadi melepas alas kaki itu kita tuh harus menyatu dengan alam. Down to earth. Iya, betul. Itu istilahnya. Jadi itu Pak, kan ilmunya orang tua dulu. Supaya jangan rematik, tidak boleh dipakai sendal. Pantas sekarang masih muda udah rematik. Sama kantor aja pakai sepatu nih. Nah ini menarik. Aku mau sambil tanya juga kepada Dodo. Nih Pak Dodo, tadi di Kuta sangat arif menjaga lingkungannya. Ada banyak kesamaan nih di masyarakat adat itu, hubungannya erat sekali dengan hutan. Nah kira-kira apa sih sebenarnya Pak Dodo kan pengalamannya udah banyak nih kemana ke tempat-tempat. Nah kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi jauh dari kehidupan masyarakat perkotaan yang tadi buang sampah sembarangan, meludah, ya pakai alas kaki kemana-mana. Itu apa sih sebenarnya Pak Dodo yang membuat kesamaan masyarakat adat ini dalam menjaga hutan itu kira-kira? Ya, jadi tadi yang Aki sampaikan itu hidup bersama alam kan, jadi manusia dan alam ini tidak bisa dipisahkan. Tadi saya mendengar juga Kang Ade ya menceritakan bagaimana keterhubungan itu antara masyarakat ya, warga di situ, masyarakat di Kuta dengan alamnya, dengan hutan terutama kan, itu udah kayak kantor ya. Benar. Biasa artinya menjaga hutan, misalnya situ menjaga alam di situ tetap baik. Itu juga sebenarnya menjaga keterhubungan warganya gitu loh. Nah, itu kan kalau dia rusak berarti ini warganya bisa rusak juga. Iya gitu. betul. Itu makanya di banyak tempat keterhubungan manusia ini ya, warga adat, masyarakat adat dengan alam, apakah dia bentuknya hutan, apakah dia bentuknya sungai dan lain-lain. Ini menjadi salah satu ciri utama sebenarnya konteks masyarakat adat ya. Dia tidak bisa dipisahkan dengan alamnya. Jadi itu ruang hidup. Ya kalau ruang hidup kita ketika ruangan itu tidak ada berarti di mana warga atau warga adat itu akan hidup kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi kayak tadi ada sebagian apa yang untuk rotan ya Pak. Yang sawen itu dia kan yang di situ. Nah, bisa jadi tadi ada obat-obatan mungkin ya, ada tanaman obat yang di dalamnya. Tadi kan sudah ini kalau ngambil air di sini dia akan mensucikan dan sebagainya. Nah, itu sebuah kepercayaan, tidak hanya sebuah kepercayaan, dia memang sudah menjadi budaya deh. Jadi budaya yang diturunkan selama ini pengetahuan orang tua, gitu loh, bagaimana mereka harus merawat, harus menjaga dan harus hidup bersama itu. Nah, jadi itu saya temukan di banyak tempat, tidak di nanti yang tadi kita ceritakan di banyak tempat kalau masyarakat adat dia masih punya hubungan yang sangat kuat dengan alamnya, hutan dan sebagainya. Yang paling berkesan di mana tuh Pak Dodo? Saya kalau ke kampung-kampung ya di masyarakat adat saya selalu menemukan kesan-kesan baru gitu. Jadi karena ada kesan tapi juga ada yang unik gitu loh. Ada yang mereka bahwa ada tempat yang seperti tadi disucikan. Ya kalau mau ke hutan terus pakai, di tempat lain ada yang bajunya hitam. Tapi alas kakinya juga harus lepas. Jangankan tebang pohon, ambil ranting yang patah dan jatuh aja nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu kita temukan juga di banyak tempat. Nah saya kira ini satu sejarah panjang kehidupan masyarakat adat yang terhubung langsung dengan alam dan dia juga menjadi bagian dari alam sehingga nggak bisa dipisah nih. Nah, disitulah lahir budaya nanti diceritakan tadi itu sebenarnya juga kalau di dalam saya yakin itu pasti ada keterhubungannya dengan alam, hutan dan sebagainya. Suatu pelajaran memang itu. Melihara adat hutan lindung itu suatu pelajaran. Jadi merungat leluhur kita. Jadi kalau tidak ingat sama leluhur kita, Jadi kayak mupusti sanes mi gusti apa tuh? Menjaga mupusti sanes mi gusti itu menjaga bukan menuhankan. Beda. Kadang-kadang agama ada selisihnya gitu. Mupusti bukan. Mupusti miara ngarumat gitu kan. Gitu.
lain. Demi Gusti mah naon ka Allah. Iya betul. Oh, salah awas. Hati-hati. Suka ada yang salah lah ya. Iya. Ada yang salah ketika misal kita mensucikan satu tempat terus wah ini keluar nih dari ajaran agama. Untuk konsepnya jelas ya, bukan menuhankan, tapi justru menjaga. Iya. Nah, karena pandang suku ke sama agama apa juga seks sama semua kan anak inceput tuh semua. Iya. Ini kan kita itu lah kalau sekarang Islam lah biasa, tapi kan Hindu, Katolik ya boleh karena semua juga anak. Jadi kita menerima. Oke. Toleransi beragama. Ini mah agama tidak boleh nggak bisa. Iya. Kita terbuka untuk. Kopi dulu Pak. Sambil diminum. Biar gak tegang. Tapi Pak Dodo saya penasaran nih. Yang diceritakan Kang Ade sama Aki kan tadi banyak banget aktivitas yang dilakukan di Kuta itu ya. Mulai dari produksi, hulu hilirnya jelas. Tapi kalau secara sah atau tidaknya di mata hukum, wilayah-wilayah seperti ini tuh bisa masuk PSN nggak sih? Nah, jadi PSN ini kan kalau kita mulai dari PSN ini proyek strategis nasional. Iya. Sebagian besar itu berbasis lahan yang pangan, misalnya kan, untuk energi, sumber listrik. Kalau tempat lain ada bikin dam, terma dan sebagainya. Kalau di wilayah-wilayah adat yang seperti dijelaskan Kang Ade maupun Aki tadi, itu daerah yang sebenarnya nggak boleh, pasti nggak boleh, nggak boleh di situ karena jangankan dibuka kan? Ya, betul Pak. Didatangi aja ada jadwalnya kan? Ada, betul. Jadi itu sebenarnya itu bagian yang penting ketika pemerintah ya, ketika akan menjalankan proyek apapun, tidak hanya PSN nih, pemerintah harus memahami lokasi itu seperti apa, bagaimana masyarakatnya, bagaimana kebudayaannya, budayanya, pengetahuannya, dan ruang-ruang yang mana yang dilindungi dan yang bisa dimungkinkan untuk perkembangan usaha misalnya begitu. Nah, tanpa itu maka akan meminggirkan, akan merusak gitu kan. Tidak hanya alamnya, termasuk juga nanti manusianya gitu. Masyarakat adatnya akan rusak kalau itu diubah lanskapnya, diubah situasinya dan sebagainya. Jadi saya ingin menegaskan ya bahwa ruang-ruang tadi yang diceritakan Aki dan Kang Ade ini ruang-ruang yang melindungi. Itu harus dihormati, respect kita, harus dilindungi. Oh, maksudnya secara data sudah ada tuh bahwa ini tidak ada, boleh. Tidak boleh kan ada aturannya. Dan di sini kan sudah diakui ya. Sudah ada pengakuan masyarakatnya, sudah ada pengakuan wilayahnya, sudah ada pengakuan hutan adatnya. Ada perlindungan. Oh, jelas. Negara melindungi itu. Gitu. Jadi tidak boleh itu. Ada lagi pantrangannya. Jabatan tidak boleh dipakai. Maksudnya jadi kan jabatan itu suka ada pangkat kayak gitu itu kalau mau ke hutan itu dilepas. Kita gubernur kalau seoblong aja asal bersih. Semua sama. Malahan semua sama. Nyilem di situ, lep aja. Kayak nyipuh aja cap. Kering di badan tidak boleh bawa pulang. Sungai apa gitu. Ada Ciasihan nih. Ada danaunya 1 hektar di dalam. Ada danau. Kalau lagi musim hujan mah bisa nyilem dulu. Anda aja kering di badan. Iya. Kudu mandi. Kudu nyilem. Karena kejadian kalau pangkat dibawa dicopot. Dulu abdi maksa kan. 1 minggu dicopot jabatan. Gitu. Karena Kuta itu apa sih? Kuta itu mahkota. Kapangkatan. Kalau pengen pangkat, pusat kepangkatan sadunya di Kuta. Nanti Ratu Bungsu Ratu kepangkatannya adanya di ibu. Di ekstrenan nanti dipakai kalau sudah jadi ratu. Gitu. Maka di sana kan kuncung masjid tidak boleh. Pusakanya di sana. Jadi masjid itu di sana tidak pakai kubah. Tidak pakai kubah. Jadi masjid sama perumahan itu sama. Sama Surabaya. Iya, betul. Sama. Ya kalau lihat masjid ada sejarah di dalam pasti ada mimbar ya itu pasti masjid. Nah, Ki Warja, Kang Ade, ini kan Kuta ini salah satu yang hebat ya. Udah dapat pengakuan dari DPR lewat Perda. Perda tahun berapa? 2016 ya? 2016 itu. Terus Kabupaten Ciamis berarti? Iya. Kalau hutan adatnya tahun 2018. Hutan adatnya 2018. Nah, tapi kan di Indonesia ini masih banyak Kang yang belum punya pengakuan, yang belum punya hutan adat.
ceritain sedikit Kang, gimana prosesnya sampai itu bisa dapat perdanya, bisa dapat SK hutan adatnya, gimana sih ceritanya? Waduh, panjang itu. Nah, itu singkat aja, nggak usah panjang-panjang, supaya masyarakat yang lain nih tahu gimana sih caranya, karena banyak juga yang belum tahu. Kemarin banyak sih yang datang ke BRWA sekarang, datang, Pak ini saya mau dapat pengakuan, caranya gimana? Saya harus bayar berapa ke BRWA? Gitu. Oh gitu. Jadi boleh diceritain Kang, singkat aja. Itu yang paling kuat pihak Kalpataru itu tahun 2002. Karena itu kan jadi penyelamat lingkungan. Nah itulah. Jadi harus ada penghargaan, malahan diperhatikan harus ada itu jadi SK. Nah di situ hutan utuh tidak dirusak. Nah itu sampai siapa sudah 3 presiden udah dapat penghargaan, tidak ada yang lain. Se-Jawa Barat yang dapat Kalpataru kan ngambilnya dari Bali. Oke Ibu Mega tuh itu maka jadi menstruksi hutan lindung begitu luasnya utuh tidak bisa diambil. Yang penting untuk mendapatkan itu semua itu ya perjalanan pasti ada. Cuma kita harus benar-benar menjaganya dulu. Benar-benar menjaga hutannya dulu. Iya betul. Jangan merusak karena kan hutan ini sumber oksigen juga. Iya. Nah itu. Benar-benar menjaga. Nanti untuk prosesnya nanti pasti ada yang bantu. Ada yang bantu. Mudah kan ngurusnya maksudnya? Mudah nggak ngurusnya? Mudah kalau dijalani ya mudah pasti. Ada jalannya gitu. Karena banyak orang kayak nggak punya informasinya. Iya, ada. Banyak tuh dari Banten Kidul, Ciri juga ada yang belum dikasih itu. Sekarang penghargaan pihak belum ada. SK-nya nggak turun, bagaimana nanya? Iya, lestarikan itu hutannya biar bagus. Jaga lingkungannya. Karena itu dari lingkungan hidup kan, yang menelitinya tiap hari apa dari kantor turun kan. Kita masuk ke hutan benar-benar utuh. Dia kan dapatnya Kalpataru itu 1 tahun itu ada kayu rubuh ke tanah masyarakat. 2 tahun ke sana itu kayu nggak berubah sampai busuk. Nah di situ wah ini ambil Kalpataru di Bali gitu kan. Itulah. Penghargaan itu 2002. Penyelamat 2002. Penyelamat lingkungan termasuk. Jadi awalnya paling kuat kan susah. Tuh. Itu ngejaga itu. Di mana-mana mau rusak hutan dimanapun juga. Betul. Ini memboro-boro pohonnya, ranting, daunnya tidak boleh diambil. Iya. Tapi tantangannya apa sih? Kan kita udah menjaga, tapi kan orang lain mah ada aja yang sudah tahu pada semua, udah pada tahu nanya. Mau masuk ke hutan lindung tidak boleh kan, harus tanya dulu bagaimana pantrakannya, tidak boleh ngambil apapun juga. Selain dari sawen sama air itu masyarakat. Itu bisa diperbolehkan. Itulah jadi ketat sih. Undang-undang yang lain. Undang-undang yang lain ya. Undang-undang alam. Hukumnya hukum alam, Pak. Hukumnya itu kadang nanya hukumnya hukum alam. Tidak bisa pakai duit ini mah. Jadi nggak diserat Pak? Nggak diserat, nggak ada tulis-tulisnya. Tulis. Ini siapa yang makan cabai itu layak pedas. Itu hukum alam. Hukum alam. Ada contohnya nggak Ki? Ada contohnya? Contohnya misalkan orang tiba-tiba masuk. Yang lain coba-coba kan terjadi. Itu yang ambil rotan dikembalikan lagi sampai sakit. Pulang dari keramat itu kan rotan bisa dipites begitu kan? Kebayangkan banget ya. Rotan itu yang itu dua di bawah ditentengin, biarin aja. Itu yang mudanya mah ada 2 orang, udah dikembalikan lagi, udah sakit di jalan. Yang tuanya udah berobat kemana-mana. Kamu ngambil apa dari hutan? Itu rotan, balikan lagi katanya. Sembuh akhirnya. Akhirnya dibalikin lagi. Itulah asal-usul istilah tada rotan akan pun jadi. Maka bisa bilang sama orang lain, keramat hutan tidak boleh ngambil. Gitu kan? Jadi menyebar kemana-mana. Sudah tahu jadinya. Sudah tahu itulah. Maka jadi selamat itu. Sosial media sih yang bikin. Nah, gimana sosial media? Jadi di sosial media itu, jadi anak-anak di sana kita belajar kontennya itu tentang adat. Entah itu di TikTok, di YouTube, Facebook, itu kita video-videonya itu daripada main game kan? Menyebarluaskan itulah. Iya, informasi-informasi yang dari kampung kita. Literasi digitalnya udah tinggi. Betul. Tapi kalau viral, orang-orang banyak yang berbondong-bondong datang sana, gimana responnya nanti? Ya, alhamdulillah. Kita banyak pengunjung karena ya mungkin kampung kuda ini terkenal gitu. Tidak mengganggu tadi ekosistem, tidak mengganggu kehidupan di situ. Betul. Itu kalau banyak gimana? Banyak kan mengganggu. Bisa ada dampak. Mungkin ada. Kita batasi
Jadi jangan sampai pengunjung lebih banyak dari penduduknya sendiri gitu kan. Emang berapa Kang sekarang di kampung kota? Sekarang itu cuma 100 lebih lah, 109 kakak kalau 109 kakak. Iya. 200 sekian Mayoritas petani. Iya, nyadap aren. Petani tak ada hujan. Kota itu non pejabat, non kuburan, tidak ada kuburan. Kenapa tuh Ki? Gitu, dibuang ke sono, lain tetangga kampung 2 kilo digotong. Pakai mobil muter tidak boleh. Pakai gotongan bambu dibuang di sana. Pemakamannya di luar. Di luar kampung, Pak. 2 kilo tidak boleh. Tidak boleh mengubur mayat. Karena apa sih kata orang tua? Tanah suci lemah putih tidak boleh kotoran. Kalau masuk ke kota itu sudah ke tanah suci. Yang paling asli di mana Arab masih buang mayat di sini di kota nggak bisa. Tanah suci yang asli yang itu keinjek tanahnya. Kalau mau puasa di luar aja, keramas harus pakai tanah putih, tidak boleh pakai sampo, ada kimianya. Yang meninggal juga harus dikeramasin tanah. Dikembalikan lagi ke tanah. Masih dipakai sekarang tanah putih. Iya. Gitu lah. Dari alam. Kerandanya juga bikin. Keranda kan nggak pakai besi. Dari bambu. Bambu. Batang lonce itu yang dipakai itu gantungannya. Dulu juga di mana-mana begitu, cuman sekarang meningkat sama besi. Jadi sekali pakai. Buang sana. Tidak boleh pakai mobil juga muter, tidak boleh. Jalannya jalan setapak. Nah, kalau kondisi anak-anak mudanya gimana tuh Kang? Kalau di masyarakat adat kampung kota? Kebetulan kita kekurangan regenerasi. Karena di sana tuh paling minim itu kelahiran. Berkurang. Jadi untuk tahun ini tuh ada 11 yang meninggal, yang lahir tuh cuma 2 orang. Jadi untuk regenerasi kita kekurangan. Jarang kelahiran. Kita kan kalau pengen stabil ekonomi harus tinggi ekonomi daripada kelahiran. Gitu kan? Kalau banyak penduduk, betul. Ya kita contoh punya warisan 100 meter dibagi 4 cuma 25. Coba bagi 2 atau bagi 1 kan utuh. Nah itulah di situ juga ada ketahuan. Gitu kan. Gitu. Jadi tidak boleh banyak anak. Gitu. Tapi kan dari dulu sampai sekarang itu turun temurun. Itu stabil aja segitu. Karena KB alamnya sebelum KB progres begitu nikah, sekarang mah langsung KB. Sebelum KB itu ada. Sudah ada KB alam. Orang tua dulu tuh udah tahu. Dari kampus UPI mah diteliti KB alamnya. Dari pahit-pahitan sebalan diminum dulu. 3 tahun tidak boleh punya anak dulu. Buset, begitu orang tua. Pakai ramuan. Ada ramuan dari diminum segala macam gitu. Ada jangka waktu misalnya 3 tahun. Nah, ini ramuannya gitu. Iya. Nanti punya rumah dulu, channel dulu. Ke orang tua kan begitu. Ramuannya bisa diatur begitu orang tua dulu. Ramuannya boleh diminum orang luar. Saya lagi butuh juga nih. Main ke sana nanti. Berarti semua daun-daunan diproses lebih 100 macam dari itu herbal. Itu daunannya bukan di hutan berarti? Bukan di luar. Di buruan-buruan itu minuman. Halaman rumah, Pak. Kalau di hutan kan nggak boleh ya. Boleh. Jadi di luar juga cukup karangan rumah. Malah ditanam di pinggir rumah di buruan itu yang diminum. Lambung mah darah tinggi ada di obat. Jadi kalau di sana kalau misalkan sakit, ya sebelum ke dokter kita alami dulu nih, herbal dulu. Betul. Emang kalau udah parah ya baru kita bawa. Ya terlanjur mah tetap ada ke dokter, tapi kan kadang-kadang sembuh. Iya. Kayak dulu kalau lecet kan pakai daun babadotan. Nah, betul. Kirinyuh. Iya. Itu masih dipakai. Masih dipakai. Iya, masih dipakai. Iya. Sakit sirah daun sirih pakai kapur sini. Udah sembuh. Sembuh ya. Iya. Betul. Jadi memang masih dipakai itu. Dari alam. Mandi samponya dari alam. Iya. Sampai kematiannya obatnya semua dari alam. Nah, yang jadi pertanyaan menarik nih Pak Dodo nih. Masyarakat adat yang segini arif dalam mengelola wilayahnya, tapi kan kebijakan di nasional kan beragam. Tadi Kang Daniel langsung nanya tuh, kalau soal PSN nanti ini bisa masuk gak? Gitu. Hancur nanti. Iya, hancur. Berarti kan perlu ada undang-undangnya nih yang ngurusin masyarakat adatnya ini seperti apa. Nah, kira-kira kalau kita dengar-dengar kan ini sudah masuk nih RUU masyarakat adatnya. Prolegnas ya. Nah, itu kira-kira sejauh apa sih Pak Dodo? Ya, jadi
ini kan sekarang pengakuan masyarakat adat masih melalui berbagai peraturan perundangan ya, dari kehutanan kan, dari hutan adat, tapi harus diakui dulu masyarakat adat kan gitu ya. Jadi maka Pemda mengeluarkan perda tentang pengakuan masyarakat adat hutan, setelah itu baru diproses hutan adatnya. Oleh karena itu teman-teman di nasional nih yang dalam koalisi kawal RUU masyarakat adat itu terus mengadvokasi ya supaya RUU atau Undang-Undang Masyarakat Adat ini ada di Indonesia. Karena apa? Supaya ada satu undang-undang yang mengurus tentang perlindungan hak masyarakat adat, bukan lewat undang-undang kehutanan atau undang-undang soal pertanahan dan sebagainya. Jadi ada satu. Sehingga nanti kalau ada undang-undang ini diharapkan ada satu kelembagaan, apakah dia kementerian atau lembaga yang mengurus masyarakat adat di Indonesia. Nah, itu sehingga dia punya kapasitas, dia punya kewenangan yang penuh untuk bagaimana upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat adat. Pasti akan mengikuti itu anggarannya juga nanti. Kalau sekarang kan anggarannya di KLHK sedikit, di Mendagri sedikit, ada BPN sedikit, kan begitu. Kalau ada undang-undang masyarakat adat, ada kelembagaannya, maka anggarannya disiapkan. Negara harus mengalokasikan lewat APBN. Nah, itu yang kita harapkan dengan undang-undang ini. Nah, prosesnya sekarang ini masih dibahas di DPR. Jadi teman-teman nih sedang bekerja keras nih supaya undang-undang masyarakat adat ini bisa ditetapkan tahun ini. Nah, apa yang Kang Adil ceritakan tadi itu bisa berlaku juga nanti di tempat lain. Ya, menyebar kemana-mana. Iya, supaya tidak hanya Kampung Kuta aja yang selamat, ayo apa. Nah, di tempat lain masih banyak teman-teman masyarakat adat yang belum dapat pengakuan. Lewat undang-undang ini kita berharap proses pengakuan dan pelindungan masyarakat adat itu bisa dilakukan secara cepat, gitu, secara keseluruhan. Nah, jadi masih dalam proses pembahasan lewat fraksi-fraksi yang ada di DPR, kita terus bekerja termasuk ke kementerian lembaga yang kita harapkan bisa mendukung proses ini. Ini kan harus disepakati antara DPR dengan pemerintah. Betul. Jadi memang dua pihak ini harus bersepakat undang-undang masyarakat adat disahkan. Jadi itu prosesnya. Kita ada komunikasi, diskusi dengan fraksi dan pemerintah berharap tahun ini ada pembahasan mengenai undang-undang masyarakat adat di plenum di. Berarti angin segar lah ya. Angin segar. Tapi harus tetap kita suarakan, termasuk kawan-kawan anak muda ya di Kampung Kuta. Ini kami sudah dapat ini, tapi juga masih banyak wilayah-wilayah adat lain, masyarakat adatnya yang belum diakui, sehingga perlu didorong juga dari teman-teman muda menyuarakan begitu. Yang muda yang bersuara. Ada yang menguatkan buat generasi itu supaya utuh, pengkuh, megang amanah itu kan ada kata-katanya. Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Itu yang paling kuat. Cakep. Baru mau bilang cakep. Bukan pantun. Kuncinya di adat itu. Panjang tidak boleh dipotong. Supaya jangan berubah satu kali kata orang tua tidak boleh dirubah. Itulah. Jadi aturan itu harus dipatuhi. Bahasa Sundanya itu untuk panjang temenang dipotong, pendek tidak boleh disambung. Itulah. Coba kalau kita adat-adat lain itu kata-kata itu biar kuat adat pertanah adatnya. Kalau itu tidak dipakai, wah hancur. Iya betul. Berarti ngaku-ngaku tanah, nggak punya tanah nggak punya tanah. Iya, sama gitu kan? Iya, Pak, betul. Contoh pabrik itu. Benar. Ini nggak boleh diatur itu. Ini punya saya ya udah segini. Nggak boleh ditambah ya, Pak. Boleh. Boleh. Betul. Prinsip itu yang dipegang. Itulah. Jadi yang paling itu. Yang paling kuat itu amanah itu. Semua juga menguatkan adat itulah. Generasi kan sekarang udah nggak mendengar kata-kata orang tua, tapi dikasih kata-kata itu nurut semua. Tetap yang modern HP segala macam, tapi adat kuat masih tidak boleh ditinggal. HP boleh dipakai, tapi tadi prinsip itu harus dipegang. Itulah. Banyak di sekarang kan HP terus internet, anak-anak mudanya ya banyak yang kemana-mana gitu. Nah, gimana, ada gak cerita dari Kampung Kuta yang bagaimana bisa mewarisi pengetahuan dari sesepuh kepada masyarakat kepada anak-anak mudanya? Gimana itu pengalaman di sana? Mengedukasi. Ya, jadi di sana tuh ada sekolah lapang kearifan lokal. Kearifan lokal yang dibentuk itu Kemendikbud. Oke. Nah, jadi
kita mempelajari tentang adat istiadat yang ada di kampung kita. Jadi saya sama teman-teman itu ke warga, ini aturan-aturan apa sih yang ada di sini. Jadi kayak mahasiswa kita tuh bertanya, dicatat. Kakolot, tanya kakolot. Betul Pak. Berikut ke Aki. Ya, Aki dosennya. Tanya. Aki dosen. Ya. Kita sama teman-teman nanya. Nah, setelah itu kita kaji. Dari semua teman-teman itu kita satukan. Jadi kita bukukan. Jadi kita catatlah. Nah setelah itu nanti adik-adik yang masih sekolah nih kita ajarin lagi. Dilanjutkan. Betul. Iya. Jadi kayak gitulah mewariskannya. Kayak kesenian kita wariskan. Kebetulan alhamdulillah untuk gondang ini anak SD itu udah bisa. Anak SD udah bisa. Udah bisa. Jadi untuk regenerasinya itu udah ada. Udah ada ya. Apalagi tadi ngomong bikin konten juga diyakin tentang itu. Iya, tentang itu. Kontennya itu yang kearifan lokal. Kayak keseharian warga tuh seperti apa sih di sana? Iya. Kayak gitu. Iya. Di sana ada nggak Ki yang nanya Aki kata-kata hari ini dong Aki? Motivasi. Gitu. Kan ada kadang-kadang. Tapi sekolah lapangan ini setiap hari atau itu fleksibel karena kan kalau sekolah hari biasa kan sekolah mungkin di hari Sabtu Minggu atau bisa anak-anak lagi ngumpul lah kita belajar ini yuk kayak gitu kayak permainan tradisional kan yang zaman dulu kayak enggrang kayak jungkungan congklak gantrik segala gitu makanan itulah yang digalakan itu tidak boleh pakai mainan sekarang. Bagus tuh Ki. Jadi kembali lagi daripada pasti berapa itulah. Itu umur berapa di dalam anak-anak umur berapa? Ngibing juga dilatih ngibing buhun. Jadi anak-anak SD. SD. Nanti lupa sahabat semua juga tampil. Jadi kemarin pas bukannya dangdut. Iya. Pas Kemendikbud bikin sekolah lapang itu tidak dibatasi umur. Kebetulan. Tapi paling kecil SD kita udah ajarkan. SD diajarkan. Jadi benar-benar jauh dari gadget ya. Iya. Semua masuk ke tradisional semua. Gitu. Gadget kita gunakan untuk yang lebih positif lah. Iya. Petak umpet main nggak petak umpet? Masih ada ya. Masih ada mainan tradisional itu ya. Berarti jarang pemandangan anak-anak. Ya nggak ada. Ada cuma di batas waktu. Di batas waktu. Sistemnya kayak gitu, di batas waktu. Bagus sih. Di sana sawah atau punya sawah atau ladang di sana? Sawah ada, ladang ada. Ada ya. Sawah, ladang. Kebetulan sawahnya sawah tak ada hujan Pak. Sawah tak ada. Nggak ada irigasi ya di sana. Setahun sekali berarti. Setahun sekali. Sekarang ganti sama palawija. Jenis ininya padi. Kalau padi lokal atau? Kalau Aki nanam padi lokal. Padi lokal ada. Banyak kita ada. Dari Banten bedanya padi apel namanya. Padi apel. Gede berarti ya? Enggak, badak. Umurnya sama, malahan ngelewatin padi pendek. Umurnya cepet banget. Kalau orang luar Ki datang ke sana, kira-kira kita mau makan apa nih yang direkomendasiin? Ya mungkin untuk makanan khas di sana ada gulape. Apa tuh? Cimplung. Singkong kena gula pakai gula merah. Oke. Itu secara prosesnya gimana? Jadi gulape namanya. Si singkongnya itu direbus dulu. Nah setelah direbus pakai itu apa? Gula aren. Jadi si gula arennya dicairkan, baru dimasukin disatuin. Manis berarti ya? Manis. Enak. Jadi satu tuh singkong sama gula aren itu. Iya betul. Kalau makanan beratnya apa? Untuk makanan berat? Iya. Ada gak kayak sayur-sayur tertentu di sana? Kalau sayuran kayak itu sama aja sih. Sama aja. Menarik tuh kita. Kalau untuk gulape gitu kan biasanya ada kunjungan dari mana pasti ada. Itu. Ada kantor dari Bandung mah biasa mesin gulape. Nanti juga upacara adat ada. Ada. Itu makanan utama. Daripada roti, kue. Singkong the best. Sama dari alam. Ini. Iya. Kopi pahit. Enak. Kopi tutup. Kopinya kopi tutup tapi yang di Sangrai itu di Salaweka. Iya. Kopinya itu bukannya dari kota. Khusus. Yang kayak kopi Turki ya maksudnya? Yang di pasir kan? Enggak, ini langsung ada ininya. Buat ininya, buat yang rainya ada. Sangrainya pakai tungku. Apa? Pakai tanah. Delok.
Tanah liat, dari tanah liat. Oke. Ditumbuk wangi. Juga saya juga kebagi kalau lagi numbuk kopi. Wanginya. Kopinya milih, kopinya dipilih. Kalau yang matang semua. Oh, yang matang. Dipilih kira-kira sembarangan. Numbuknya masih harganya juga. Kiloan juga mahal itu mah. Numbuknya masih tradisional. Oke. Pakai gula semut itu enak. Sana kita ini aja. Kalau maca berarti nggak ada maca ya? Maca. Nggak ada. Ada itu dah. Di Bogor ada maca. Nah, Aki sama Kang, ini terakhir nih. Kira-kira ada gak sih pesan yang mau disampaikan kepada publik atau kepada pemerintah atau kepada siapapun? Udah juga ya. Dari Kampung Kuta. Oke, dari Aki dulu. Ya. Itu kan jadi kita penghargaan menyelamatkan lingkungan teh sekarang ini belum ada lah caranya. Atau ada anggaran buat trek tua dari pemerintah itu berapa aja nih, karena tembang-tembang kasih melestarikan itu hutan lindung segala macam itu yang sebagusnya harus ada dari lingkungan hidup itu. Jadi sekarang itu belum ada. Tetap aja usaha sendiri. Gitu. Kan dari mana-mana mah nih buat upacara adat ada. Karena kan dari presiden udah ada anggarannya buat ke adat. Dari dulu dari zaman Pak Jokowi udah cerita ke adat lain mau nyampe ke Kuta enggak ada. Tapi dari sini yang ada. Itu Kalpataru kan ada duitnya. Mana Seperang juga enggak ada. Penghargaan yang terbesar itu 10 besar Kalpataru. Di mana Jawa Barat ada Kalpataru cuma Kuta. Kok sekarang enggak ada penghargaan, cuma gambar doang. Kan harus ada dananya itu. Benar. Itulah pengen diperjuangkan, coba disulusuri di mana adanya itu. Pasti tiap tahun keluar. Itu buat penghargaan besar. Itu buat pemerintah tadi ya. Kalau buat generasi muda ada nggak nasihatnya? Nasihat buat anak muda. Petua. Kan gitu. Jadi kita itu tadi amanah itu yang harus dipegang. Tidak boleh budaya lah. Budaya. Karena sekarang kan hilang budaya. Yang harus dipegang itu budaya sekarang itu. Di mana-mana hilang budaya. Kehilangan budaya. Ya budaya. Karena kan itu pandu budaya itu sekolah kearifan lokal. Gitu. Dari sebuah jangan hilang sampai sekarang turun-temurun sampai anak cucu. Gitu. Kalau tidak diadakan kegiatan itu kan jadi punah hilang. Gitu. Anak-anak sekarang nurut. Tapi alhamdulillah segera nurut. Gitu. Di kementerian 1 minggu anak SD udah. Jadi berkat sekolah lapang ini anak SD. Ya, anak SD di kementerian. Berkat sekolah lapang ini, jadi orang desa yang tidak tahu Monas, cuma lihat di gambar, alhamdulillah sudah 1 minggu di sana. Anak SD di kementerian. Pulangnya diundang ke Jakarta pas hari Hardiknas. Berapa orang dari sana? 10 orang. 10 orang. Ya. Itu anak SD. Campur. Lihat Monas tuh. Alhamdulillah. Tapi dia belum belajar. Iya. Iya. Budaya. Iya. So kalau dari Kang Ade ada nggak? Mungkin dari saya untuk anak-anak muda kita harus jaga alam. Karena alam ini sumber kehidupan kita. Gitu. Karena lubang rusak, cai beak, manusia balangsa. Nah. Coba tolong diulangi. Karena leuweung rusak, cai beak, manusia balangsak. Gitu. Cakep ini. Ayo Kang, sambil diminum kopinya. Wah, berhubung kopinya sudah habis ini. Sepertinya podcast hari ini juga harus kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak Kang Ade, Aki, pada yang sudah ngobrol-ngobrol nih. Kita jadi banyak masukan-masukan ya. Ternyata banyak sekali masyarakat adat ini yang menjaga alamnya dengan arif. Kemudian juga mengelola wilayahnya dan meneruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Betul. Yang paling penting kalau teman-teman semua penasaran bagaimana sih Kampung Kuta tuh, bisa langsung aja datang ke Ciamis. Ya, Ciamis. Nama daerahnya? Karangpaningal. Desa Karangpaningal, Kecamatan Tamak-Sari, Kabupaten Ciamis. Nah, jadi kita nanti bisa ngopi pahit, bisa. Makan tadi apa itu? Gulape. Sambil menikmati alam. Iya, betul. Dan budayanya. Iya. Keren. Nah, mungkin segitu aja Sobat Adat. Terima kasih banyak. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat,
share video ini, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.